Pasukan Merah Suku Dayak pastikan kawal NKRI, Pancasila dan Jokowi satu komando. Tariu Borneo Bangkuli Rajak adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak yang fokus dalam hal pelestarian budaya, juga berperan sebagai benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat adat Dayak. Kami pasukan Merah TPBR memberikan dukungan penuh. Tariu Borneo Bangkuli Rajak siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila. Pasukan Merah kawal Jokowi satu komando. Pasukan Merah jaga negeri. Karyo! 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 Pasukan Merah, Tariu Borneo, Bangkulu Rajak, TBBR menyatakan sikap berkomitmen untuk menjaga NKRI, Pancasila dan mengawal Presiden Indonesia Joko Widodo dengan satu komando. Hal itu disampaikan oleh Pangalango Jilah atau Panglima Jilah TBBR, Agustinus dalam acara Baik Bahana Tariu Borneo, Bangkulu Rajak atau Temu Akbar Pasukan Merah di Rumah Rajak, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat 2 Desember 2022. Tariu Borneo Bangkulu Rajak siap jaga Indonesia. Pasukan Merah kawal Pancasila, Pasukan Merah kawal Jokowi satu komando, Pasukan Merah jaga negeri, Tariau, kata Agustinus. Selain itu, Agustinus juga menekankan bahwa pihaknya mendukung penuh atas klaim Pulau Pasir milik Indonesia. Lebih dalam, Agustinus menyebut Pasukan Merah berkomitmen mendukung dan mengawal penuh segala bentuk kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mendukung setiap kebijakan di masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, menjaga dan membela NKRI menuju Indonesia yang berharkat dan bermartabat, dengan memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ujar Agustinus. Di sisi lain, Agustinus menjelaskan kelompoknya bergerak di bidang adat dan budaya dalam mempertahankan serta menggali juga sejarah Dayak. Dia juga mendorong warga Dayak untuk maju. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkulu Rajak merupakan organisasi kemasyarakatan. Ada Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya. Tariu Borneo Bangkulu Rajak berusaha mempertahankan tradisi untuk mendorong masyarakat Dayak bersatu, maju, dan bermartabat. Ritual adat yang dilaksanakan diantaranya memohon kepada Jubata agar NKRI bisa semakin baik dan maju, serta pelindungan dari Jubata agar tanah ini bisa terus sejahtera dan masyarakat semakin makmur. Tentunya kami sangat bergembira karena Presiden Joko Widodo sangat tegas dalam memimpin negara Indonesia, ujar Agustinus. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap bela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, akan tetapi juga merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yakni Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut yakni nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Seperti suku Dayak yang selalu siap siaga membela negara Republik Indonesia dalam mempertahankan suatu negara atau melakukan sikap bela negara, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi. Bela negara untuk mempertahankan NKRI, dua cara mengenai perjuangan membela atau mempertahankan NKRI, yakni melalui fisik dan diplomasi. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda sebagai salah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II menyatakan berhak atas Indonesia karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia
Kami tidak mau kejadian pada abad lalu terulang kembali di negeri ini. Mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration dengan penumpang dalam Elite Force Netherlands East Indies. Kedatangan Belanda dengan menumpang AFNI mendapat perlawanan bangsa Indonesia, apalagi setelah secara terang-terangan Belanda mulai menduduki wilayah Indonesia. Pada 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden tersebut bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjangan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat, yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru, lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Selain itu terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigade Malabi pada 25 Oktober 1945. Namun kedatangannya tersebut mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Pada 27 Oktober 1945, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu. Kami sebagai warga Indonesia tidak mau negeri kami dijajah kembali oleh negara-negara seraka termasuk Australia. Di sisi lain, Agustinus menjelaskan kelompoknya bergerak di bidang adat dan budaya dalam mempertahankan serta menggali juga sejarah Dayak. Dia juga mendorong warga Dayak untuk maju. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkulu Rajak merupakan organisasi kemasyarakatan. Ada Dayak yang bergerak di bidang pelestarian adat dan budaya. Tariu Borneo Bangkulu Rajak berusaha mempertahankan tradisi untuk mendorong masyarakat Dayak bersatu, maju, dan bermartabat. Ritual adat yang dilaksanakan diantaranya memohon kepada Jubata agar NKRI bisa semakin baik dan maju, serta pelindungan dari Jubata agar tanah ini bisa terus sejahtera dan masyarakat semakin makmur. Tentunya kami sangat bergembira karena Presiden Joko Widodo sangat tegas dalam memimpin negara Indonesia, ujar Agustinus. Bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap bela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari aparat keamanan, seperti polisi atau TNI saja melalui teknik dan strategi militer, akan tetapi juga merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh rakyat Indonesia dalam membela negara sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar NKRI 1945, yakni Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara didasari oleh 5 nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima nilai tersebut yakni nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. Seperti suku Dayak yang selalu siap siaga membela negara Republik Indonesia dalam mempertahankan suatu negara atau melakukan sikap bela negara, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut harus melewati beberapa episode penting yang mengombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi. Bela negara untuk mempertahankan NKRI, dua cara mengenai perjuangan membela atau mempertahankan NKRI, yakni melalui fisik dan diplomasi. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia.